pelayanan dimanja. tuh bagus itu dimanja gitu, kayak misalkan pengen diinfus tuh nggak sakit, tapi kan mustahil diinfus nggak sakit. Emang diinfus sakit? Sakit pasti. Nah, tahu orang itu Lebih sakit diinfus atau ditolak? Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast channel Semanpat Pandeglang bersama saya Haris Suarian. Seperti biasa, kita mencoba mendatangkan bintang tamu untuk bersama-sama berdiskusi, ngobrol santai, bercerita tentang pengalaman, dan semoga apa yang kita ceritakan bisa bermanfaat atau bisa menginspirasi yang lainnya. Dan kali ini kita kedatangan, oke, kenalin dulu aja lah langsung. Oke, nama saya Muhammad Septian. Profesi lah boleh. Profesi saya sebagai perawat Perawat di mana? di salah satu rumah sakit swasta di Serpong. Di Serpong. Iya. Oke. Berapa lama jadi perawat? Perawat kerja di Serpong itu sudah 1 tahun lebih. 1 tahun. Betah jadi perawat. Betah lah. Nama kewan. Oke. Soalnya tanggung jawabnya gede. Septian ini dulu memilih jadi perawat. Sebelumnya kuliah di mana? Di D3 Keperawatan Untirta. Oh, di Untirta. Oh. Terus langsung kerja. Belum, sempat mengalami masa nganggur hampir setahun lah. Setahun nganggur, Soalnya dari kerja rumah sakit gitu. susah. Sampai sekarang dapat udah setahun di rumah sakit itu. Oke, terus pengalaman yang paling berkesan nih jadi perawat itu apa? Di komplain pasien, Pak. Di komplain. Itu berkesan. Pernah di komplain? Pernah. Oke, gimana ceritanya di komplain? Nah, kan pasti pasien pasti mau pengennya tuh pelayanan Dimanja. tuh bagus itu dimanja gitu, kayak misalkan pengen diinfus tuh nggak sakit, tapi kan mustahil diinfus nggak sakit. Emang diinfus sakit? Sakit pasti. Nah, tahu orang itu Lebih sakit diinfus atau ditolak? Oke, diinfus sakit. Terus? diinfus sakit. Nah, saya kan infus pasien. Pak, infus ya. Ini sakit pasti. Nah, si bapaknya ini karena mungkin punya riwayat darah tinggi mungkin. Sakit, nggak terima, marah-marah. Saya sebelumnya diinfus nggak sakit, katanya. Ini sakit ya. Gitu. Akhirnya, ya udah Pak, kalau gitu ganti orang aja. Kamu udah nginfus saya sakit, gak mau tanggung jawab, mau ganti orang, nah bingung kan? Akhirnya diinfus lagi. Tapi kesetiaan deh. Nah ini nggak sakit, sarwa bae tadi oke. Kisin tadi. Kisin. Terus kan biasanya kalau yang perawat itu jaga malam, jaga pagi gitu ya. Yang paling seru emang jaga malam atau pagi, siang, sore? Malam pasti. Malam. Malam. Itu lebih enak, lebih kurang enak. Enaknya itu malam itu waktunya lebih panjang. Nggak tidur tapinya. Ya. Pokoknya mah tidur nyuri-nyuri lah ya, nyuri-nyuri. Iya, Tapi kalau ada nyuri-nyuri. pasien yang manggil harus langsung. Harus bangun. Pernah nggak ada kegawatan gitu? Pernah. Gimana itu? Kegawatan. Pasti langsung kolaborasi sama dokter jaga, dokter umumnya. Nanti paling kalau misalkan gawat darurat sampai henti napas, henti jantung, langsung kita turun ke ICU. Pernah di bagian IGD? Belum? Belum. Oh, hanya di kamar perawatan aja ya? Kalau perawatan Tapi pernah ada yang meninggal? pernah ada yang meninggal. Soalnya waktu itu pernah pasien meninggal karena pasien jantung. Pasien jantung itu kan BAB itu nggak boleh ngeden, Pak. Nah, jadi dikasih tahu. harus Jadi sekeluarnya. Jadi nggak boleh dipaksa ngeden. Nah, dikasih tahu tuh pasiennya bilang, saya mules pengen BAB. Nah, dikasih tahu, Pak, Bapak punya penyakit jantung. Bapak baru keluar dari ruang ICU, jadi Bapak BAB-nya sekeluarnya aja, jangan dipaksa ngeden. Gak lama kemudian, si bapaknya nyeri dada, dilihat udah keringetan, wah ini kayaknya habis ngeden. Habis itu, kalau ngeden jadi ada pembuluh darah yang tertekan iya, gitu. itu langsung. Nah, jadi ilmu nih buat yang punya penyakit jantung, kalau aja, Ya, jangan ngeden gitu ya. jangan dipaksa ngeden. Terus setelah Terus, itu setelah itu
mulai nyeri dada tuh, nyeri dada. Keringat dingin berarti udah Dingin, bahaya itu. udah bahaya. Langsung kan lapor dokter jaga, dari dokter jaga udah masuk obat. Habis masuk obat ternyata belum ada perubahan. Sampai akhirnya si bapaknya nggak ada respon, langsung direncanakan tuh masuk ke ruang ICU lagi. Di ruang ICU sempat ditangani, cuman nggak lama meninggal. Karena memang susah ya kalau Udah penyakit susah, jantung, penyakit jantung. tinggi ya. Iya, Terus kalau berhubungan dengan muntah, darah itu sering? ada sih. Sering. Ada. Takut dengan darah nggak? Korban Enggak. kecelakaan yang luka gitu yang gini. Kalau itu sih biasanya yang ketemu kayak gitu di IGD. Kalau di ruang Ada perawatan ya? ada rapi. Oh, ada rapi ya, enak Biasanya sih. kalau muntah darah ada. Hmm, Kalau takut darah sih enggak. enggak. Iya. Oke, terus kemarin ini Septian kebagian tugas di bagian COVID-nya. Ya, Oke. Gimana tuh perasaannya ditugaskan di bagian COVID? Emang di random, diacak gitu siapa aja atau mengajukan diri? enggak. Jadi gini, gantian. Gantian. Jadi siapa Kan nggak siapa boleh, siap nggak semua. iya, nggak boleh lama-lama di COVID itu perawat. Jadi Oh. gantian ditukar-tukar gitu. Heeh. Gantian. Berapa lama di itu? Subhanallah. Jadi berapa lama di bagian COVID? Di COVID udah hampir 2 bulan lebih. Di COVID 2 bulan lebih. 2 bulan lebih di COVID. Awal masuk takut, Pak, sebenarnya. Karena memang mungkin banyak Takut. berita, banyak Iya. informasi segala Soalnya macam. banyak teman sejawat atau teman perawat baru Yang sebulan langsung kena Langsung COVID Iya, gitu, langsung kan. kena. Septian pernah kena juga COVID? Enggak, alhamdulillah. Swab berapa kali? Baru sekali sih alhamdulillah, tapi belum apa sih maksudnya, karena nggak ngerasa nggak ada keluhan juga, jadinya nggak swab lagi. Terus yang paling berat itu waktu jadi di COVID? Yang Kayak paling gimana? berat itu ketika mau jamnya gantian, jam keluar, tapi di dalam ternyata pasien masih ada yang pengawasan lah istilahnya. Kita nggak bisa sembarangan keluar, jadi harus dengan ngapnya pakai hazmat, pakai masker, harus tahan dulu gitu sampai nanti yang sip selanjutnya siap masuk Baru- gantian, baru keluar. Terus itu APD dibuang? Sekali Dibuang pakai? sekali pakai, nggak boleh 2 kali. Sekali pakai. Terus orang yang kena COVID itu kayak gimana sih? Kalau yang Bermacam-macam. macam-macam. Bermacam-macam. Kadang ada sampai pasien, saya ini cuman sakit perut doang dong, kok masuk ke COVID. Ya. Kadang emang dia ngerasanya nggak kerasa, cuman dari pemeriksaan penunjang kayak hasil rongsen dia ngarang ke COVID. Kayak dari rongsen Kayak gimana nih biar jadi informasi? jadi misalkan dari rongsen nih, Eh. rongsen dia kayak ada flek gitu, rongsennya buron gitu, kayak pneumonia, kayak bronkitis gitu lah. Itu pasti dia langsung disuspek karena perawat juga jaga-jaga. Jaga-jaga langsung. Iya, kalau misalkan dimasukin ke perawatan biasa, takutnya di keperawatan biasa kan nyebar nantinya. nyebar takutnya gitu. Langsung dipilah ke pasien COVID itu langsung. Tapi ada yang meninggal juga. Ada. Berapa orang yang kena COVID di rumah sakit? Pasien sih paling banyak yang masuk rumah sakit itu hampir 32, banyak Yang yang kena gitu. yang kena. Itu tidak boleh tidak boleh dampingi, tidak boleh ada keluarga. Nggak boleh. Kalau keluarga pengen nengok gimana? Nengok bisa video callan HP. Kan perawat biasanya pasien bawa HP, video callan aja. Di rumah bisa. Oh, jadi kalau ke rumah sakitnya percuma gitu, nggak akan ketemu. Percuma kalau Atau di kaca bisa lihat? Nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa kalau misalkan pasiennya dia sesak kan nggak apa sih maksudnya, nggak bisa juga dia dibawa keluar. Dalam satu ruangan ada berapa pasien yang COVID? Satu ruangan itu kalau misalkan nih ruangan ini harusnya isinya 4 nih. Kita dibikin isinya 2 biar renggang gitu, nggak Biar boleh renggang. bareng. Iya. Itu pun disekat lagi pakai gorden gitu. Jadi emang dikasih jarak lah. Paling lama berapa lama tuh yang isolasi di rumah sakit? Isolasi di rumah sakit. Kalau paling lama, kalau misalkan dia ada komorbid, misalkan ada penyakit penyerta kan suka lama tuh. Kalau jantung, paru, itu biasanya sampai. Yang paling parah itu kalau punya penyakit apa? Jantung, paru. Jantung, paru. Kalau yang lain mah gitu. Mah, enggak begitu. Darah tinggi. Darah tinggi bisa. Komorbid Bisa. yang paling berbahaya darah tinggi, diabetes, jantung, paru. Nah, darah tinggi itu masuknya ke jantung dulu sebenarnya. Iya. Iya. Karena memang masih Sirkulasinya darah, sirkulasi. Nah, terus kalau misalkan orang yang tanpa gejala itu ditanganinya kayak gimana?
Kalau tanpa gejala biasanya sih nggak ke rumah sakit kalau gejala mah. Oh. Mereka isolasi mandiri aja. di Kalau rumah. yang di rumah sakit itu dikasih apa aja tuh? Gejala dia vitamin sama antivirus. Oh, ada antivirusnya. Ada antivirus. Biasanya antivirusnya itu kayak umum gitu buat semua virus sih. Berapa lama biasanya yang itu? Lama yang maksudnya yang ringan atau yang imun? Yang misalkan ya, kalau yang ringan berapa lama ditangani, yang berat berapa lama ditangani, sampai nanti di akhir di swab gitu. Iya, jadi tergantung perencanaan swab juga sih sebenarnya. Tapi kalau yang ringan itu mah 7 hari 10 hari. 1 bulan. Tapi lumayan bete di rumah Ya, sakit mah bete. 7 hari 10 hari gitu, 3 hari Bete, gitu. banyak yang ngeluh bete emang. Apalagi yang COVID mah gak bisa ngapa-ngapain. Kadang yang Terus kalau rumah makan ada yang nganterin atau memang Makan. dari rumah sakit? makan ada yang nganterin, perawat yang nganterin. Kalau dari rumah sakit yang Septian kerja, perawat kita nganterin makan. Jadi bukan petugas gizi, bukan. Petugas gizi Paling mana nyiapin menu aja itu mah ya. nyiapin menu aja. Oke. Karena kita pembatasan karyawan juga yang masuk. Kalau Memang banyak yang terbatas. masuk, kasihan juga. Terus lebih senang mana? Lebih senang menangani COVID atau lebih senang di ruang biasa? Nah, sebenarnya sih kalau dibilang sama aja sih Pak, Sama aja. sama aja. Soalnya malah kita ngerasa aman di COVID. Soalnya kalau di COVID itu kita udah pasti pakai APD gitu. Terus pasiennya tuh udah pasti kalau Tapi kan hareuda, enggak segala macam. tapi ngerasa aman. Kalau di ruang perawatan biasa justru kita pakainya kan Standarnya. standar, APD pakai sih tapi standar gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu pasiennya itu kayak gimana. COVID atau enggaknya COVID ya. atau enggaknya. Walaupun karena biasanya di ini bukan COVID misalkan di swab sekali udah negatif kan. Tapi belum tentu itu Pak. Katanya belum tentu. Bisa saja dia setelah di ruang keperawatan dia terkena. Oh, jadi jadi Soalnya kan sekarang COVID udah campur di udara Pak. iya dong ya. Jadi Iya. bisa jadi gitu juga COVID. Iya, bisa jadi kita juga COVID. Yang penting masih sehat lah mudah-mudahan. Iya. Terus kalau dari segi finansial kan beda nih. Mhm. Kalau dulu sempat ada isu nggak tahu iya nggak tahu nggak ya. Itu yang menangani COVID dapat intensif lebih lah gitu, insentif lebih. Nah kalau kemarin di COVID itu ada bonus atau Kalau sama aja? Kemarin sih dari kakak sendiri sih bilang ada, cuma saya belum keluar Bang. Belum keluar. Padahal udah berapa lama? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Kayaknya nggak ada itu. Ya, nggak tahu lah. Terus senangnya jadi perawat apa sih? Senangnya itu gimana Pak ya? Jadi kayak pertama kita tuh berhadapan banyak kasus lah. Terus kita sambil belajar juga gitu. Oh, kasus ini Kalau baru gitu. kalau pas kuliah kan kita belajar. Oh, pasti rumah sakit keluar kasus ini. Ternyata lebih dari itu, lebih dari yang kita pelajari. Belajarnya sih kerja sambil belajar lah istilahnya Pak. Harus belajar karena berhubungan dengan nyawa manusia. Iya. Kan? Terus ketika Septian memilih untuk jadi perawat gitu ya, perasaannya kan mungkin, waduh ini saya menolong orang, itu ada kepuasan nggak pada saat pasien pulang tuh atau ada. apa gitu? Bangga pasti. Pernah ada kejadian nggak yang bikin terharu gitu? Oh iya, pernah sih. Gimana coba? Nah, jadi pasien ini nggak tahu sih ke semua perawatnya sih di situ. Dia sampai bawa sih pas mau pulang. Jadi sengaja keluarganya ditelepon itu suruh beli sesuatu buat perawatnya. Semua. Sampai ada yang ngebagiin amplop tuh ke perawatnya. Itu tuh kayak wah sampai segitunya gitu, berarti alhamdulillah lah, berarti pasien ini puas gitu dengan Puas. pelayanan di situ. Terus kalau yang komplain tadi itu dimarahin juga sama pihak rumah sakit. Kalau kita sih nggak bisa marah sih Pak ya, pihak rumah sakit Ya orang yang tujuannya- sakit dicarekan atau dibacok. karena tujuannya kita ngasih pelayanan ya, pelayanan senyaman mungkin. Pasien yang mana yang nyaman kalau dimarahin kan Pak? Nggak, jadi kita justru kayak misalkan Pak di situ emang sakit, itu emang nggak ada gitu yang misalkan ditusuk orang nggak sakit, nggak ada. Bohong gitu ya, walaupun pakai pembius dulu, pembaal dulu. Kalau Tapi tetap aja tetap sakit. aja nanti habisnya habis sakit juga. Sakit gitu ya. Tetap. Oke, jadi kemarin juga anak saya waktu sakit yang tidak hanya kegigit ya, itu di rumah sakit, dan memang orang yang sakit kan butuh perhatian. Walaupun bukan sakit ke bagian keluarganya, tapi memang perawat itu harus manis, harus Iya. berbaik gitu. Selamat pagi, itu banyak yang jutek juga gitu. Ya. Gimana itu?
itu sih balik ke diri masing-masing perawat. Tapi banyak yang jutek di sana. Ada yang titik Ada nggak sebelum kerja ada pelatihan dulu? Ada. Kalau di Menangani rumah pasien. rumah sakit Gimana? Septian tuh ada, bahkan Ada SOP-nya gitu ya. ya ada SOP-nya, bahkan setiap mungkin hampir setiap bulan, setiap per tahunnya ada pelatihan. Pokoknya setiap naik jenjang aja Pak ada pelatihannya. Jadi emang banyak belajar sih di rumah sakit itu sebenarnya. Jadi menghadapi pasien kayak gimana gitu ya. Septian juga sebelum terjun ke lapangan nih ke pasien itu hampir 1 bulan lebih tuh di kayak kasih diklat dulu pendidikan pelatihan. Jadi Sampai benar-benar terjun biar menghadapi siap pasien gitu ya. menghadapi pasien gitu. Terus pernah nggak dihadapi, kan kalau dulu ada yang bilang dites di kamar mayat atau segala macam, itu ada atau enggak, atau memang khusus dokter, perawat mah enggak? Kayaknya itu sih dokter sih buat belajar bedah mungkin ada dokter. Kalau perawat sih enggak. Kalau perawat sih kayak misalkan belajar kayak bagaimana cara bungkus pasien gitu. Kalau udah meninggal kan kita harus belajar bungkus gitu. Oh, Enggak, ada ini. kalau enggak belajar cara perawatan jenazah, kayak ikatnya gimana, di sebelah mana, terus kalau orang muslim itu seperti apa, kalau agama lain seperti apa. Oh, itu juga ada gitu ya. Ya pelajarannya. Oke, ini aja lah. Sekarang coba berbagi. Siapa tahu ada yang pengen jadi perawat kayak Septian gitu ya. Tipsnya atau sebelum mereka masuk nih biar tahu dulu perawatnya kayak gimana. Jadi biar nggak pas masuk, waduh kayak gini nih. Gitu. Nah, coba berbagi pengalaman. Kalau yang misalkan pengen jadi perawat, siap mental. Intinya siap mental ya. Kalau misalkan apa sih mentalnya gampang down, mendingan nggak usah Pak. Soalnya di pasien itu enggak, semua manusia itu unik kan Pak, berbeda-beda sifat dan karakternya. Nah kita tuh bakal ketemu Dengan orang berbagai berbagai macam orang dengan sifat yang berbeda-beda. Kalau misalkan mental kita nggak kuat, takutnya ketemu kayak pasien tadi yang diinfus langsung dibentak gitu kan, udah langsung ngedown, nangis mungkin. Sedangkan perawat nggak bisa kayak gitu, dibentak harus tetap senyum. Itu perawat. Tapi pernah nggak salah resep, kan dokter itu tulisannya terkenal lah ya, tulisannya paling bagus. Kan kita harus baca nih, waduh harus kasih obat apa ini apa itu, pernah salah? Pernah salah. Tapi Terus gimana tuh kan ke pasien bro? nggak, itu untungnya belum ke pasien. Jadi kita kayak misalkan sebelumnya itu kayak kita tuh ada yang namanya buku rekam medis pasien Pak. Di dalamnya itu ada daftar obat. Jadi selain kita ngelihat catatan dokter, kita diakurin dulu sama, ada di situ kan berbagai macam data tuh. Jadi kita harus diakurin. Jadi setiap orang juga sudah ada datanya. Walaupun saya diperiksa di rumah sakit mana gitu, tapi itu ada, bisa dilihat nggak? Ada, bisa dilihat. Misalkan Bapak masih masuk UGD, data dari UGD itu pasti nyampe ke ruang keperawatan. Nanti dilihat kita misalkan mau ngasih terapi, nanti terapi dari UGD apa aja nih. Nanti istilahnya dibandingin gitu. Ada tambahan terapi kan nih. Jadi walaupun dokter visit nih, jadi kita harus mewanti-wanti. Dokter visit tulisannya pasti nggak kebaca kan. Kita harus tanya lagi, dok ini apa ya? Harus berani. Walaupun nanti dimarahin. Kamu ini gimana? Walaupun Sering kayak gitu. Walaupun kayak begitu pasti ada aja dokter kayak begitu. Kalau kayak begitu, kamu ini gimana udah lama misalkan Jadi perawat nggak bisa baca yang gini. Nggak apa-apa, udah amat. Yang penting kita terapinya tahu nih buat pasien. Bisa salah gitu ya. Takut salah. Daripada nanti salah ke pasien kenapa-napa, kita dimarahin dokter. Tuh. Oke, Septian punya Instagram? Ada ya, barangkali ini pengen kepo-kepoin Septian. Coba boleh lah promo dulu Instagramnya. Ada Instagramnya, username-nya @_pian97. Oke, jadi kalau misalkan mau tanya-tanya atau mau cari informasi lebih, boleh di sana. Oke, Mas Septi, terima kasih sudah mau mampir di podcast channel Manfaat Pandeglang. Semoga sukses terus ya. Amin. Dan sehat terus lah. Jadi walaupun dimanapun tepatnya, bisa memberikan yang terbaik, bisa nolong orang, ada kepuasan ya. Jadi selain dapat honor, dapat kepuasan juga ya, karena udah menyelamatkan orang. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan podcast ini. Tetap bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.